Segala yang datang hadapi, segala yang telah pergi jangan dicari, segala yang belum datang jangan dinanti. Bagai terate yang jatuh ke lumpur, ia tidak mengeluh atas kekotoran yang ada di sekitarnya. Ia justru menggunakan kekotoran itu untuk tumbuh subur. Terate bahkan tidak ternoda oleh lumpur maupun air tempat ia bertumbuh. Demikian pula, orang yang terlahir di lingkungan kurang ideal, ia hendaknya tidak mengeluh, namun menggunakan kondisi tersebut untuk mencapai kemajuan batin secara maksimal. Segala sesuatu yang menjadi milik tidak akan pernah terlepaskan. Segala sesuatu yang bukan milik tidak akan pernah diperoleh. Semua makhluk hanya menerima segala yang memang sudah menjadi miliknya. Masa lalu hanyalah kenangan, jadikan pelajaran. Masa depan masih impian, jadikan pedoman. Masa sekarang adalah kenyataan, gunakanlah secara maksimal. Katakan memang, jangan tanyakan kenapa atas segala sesuatu yang sedang dialami maupun dijalani. Ubahlah pernyataan menjadi pertanyaan untuk mampu berkomunikasi dengan bijaksana kepada siapapun. Keberhasilan hanyalah konsekuensi logis suatu usaha. Berani usaha dan mencoba, maka terdapat 50% kemungkinan berhasil. Tanpa usaha dan mencoba, jelas 100% gagal. Ketika memiliki kemauan, maka tentu ada jalan. Jika tidak ada jalan, buatlah jalan untuk mencapai harapan. Stres adalah perbedaan antara harapan dengan kenyataan. Mampu mengubah harapan agar sesuai kenyataan menimbulkan kebahagiaan. Harapan tidak selalu menjadi kenyataan. Kenyataan tidak selalu sesuai harapan. Seseorang hanya mampu mengubah harapan. Ia tidak akan pernah mampu mengubah kenyataan. Harapan yang disesuaikan kenyataan mampu memberikan kebahagiaan. Hidup berisi perubahan, berubahlah untuk mengisi kehidupan. Bersahabatlah dengan waktu, walau waktu hanyalah khayal. Kenyataan hanyalah saat ini, bukan masa lalu maupun masa depan. Menjadikan waktu sebagai sahabat, banyak masalah dilalui satu demi satu. Akhirnya, bahagia timbul juga. Jangan terlalu berusaha mengubah orang lain, namun cobalah mengubah diri sendiri agar dapat menerima kelebihan serta kekurangan orang lain. Dengan demikian, kita dapat bersatu untuk mencapai kemajuan di segala bidang. Segala kebajikan yang dilakukan akan membuahkan kebahagiaan. Oleh karena itu, mereka yang ingin mendapatkan kebahagiaan hendaknya memperbanyak kebajikan dalam setiap saat hidupnya. Dalam masyarakat, kita hendaknya menyadari bahwa apapun bentuk kehidupan seseorang, baik di dalam rumah tangga,
di kantor maupun di mana saja ia berada, hendaknya ia selalu mengembangkan perilaku yang terus terang, jujur, dan mengurangi kebohongan. Keterus-terangan akan membuat banyak permasalahan lebih mudah diselesaikan dengan hasil yang membahagiakan semua pihak. Bila kita ingin dicintai orang, mulailah dengan mencintainya. Cinta di sini bukanlah sekedar keinginan untuk menguasai, melainkan hasrat untuk membahagiakan orang yang dicintai. Seperti bunga yang mekar demi mekarnya sendiri, bukan karena motivasi dari luar. Anda bekerja demi pekerjaan itu sendiri. Kita mengabdi pada tindakan itu sendiri. Apa saja yang kita lakukan menjadi pengabdian. Pengabdian pada apa yang kita lakukan itu sendiri. Sehingga kita rela melakukan segala sesuatu dengan habis-habisan. Itulah yang disebut dengan pengabdian. Tetap fokus pada tujuan walau tidak ada tantangan. Inilah salah satu makna samadhi. Dalam kehidupan sehari-hari, mampu dengan cepat memusatkan pikiran, mampu mempertahankan konsentrasi untuk waktu yang lama, penuh perhatian, ada gangguan ataupun tidak, terus belajar, terus berjuang, ada ujian ataupun tidak, belajar terus. Ada orang ataupun tidak ada orang, tetap setia melakukan kebajikan dengan badan, ucapan, dan juga pikiran. Itulah kualitas batin yang patut dikembangkan. Kita mampu melindungi diri sendiri. Kunci dalam agama Buddha yaitu mengerti hukum karma, bahwa apabila saya menderita, penderitaan ini bukan disebabkan oleh si A, dibuat oleh si A. Demikian pula apabila kita bahagia, bukan karena si B maupun pihak lainnya. Kita diajarkan oleh Guru Agung kita Sang Buddha Gotama untuk mandiri. Kenapa saya menderita? Karena karma buruk saya sedang berbuah. Kenapa saya bahagia? Karena karma baik saya sedang berbuah. Dengan pengertian karma seperti ini, maka kita selalu giat, bersemangat untuk mengurangi karma buruk dan selalu menambah karma baik dalam setiap kesempatan. Sesungguhnya, Buddha Dhamma mengajarkan kita untuk tidak bergantung kepada pihak manapun juga. Apakah yang membuat seseorang bersemangat? Orang itu harus mempunyai keyakinan. Selama orang tidak mempunyai keyakinan, ia tidak akan pernah maju. Ia tidak akan pernah mau bertahan. Ia mudah putus asa. Salah satu contoh nyata dalam keyakinan adalah Pangeran Siddhartha yang selama 6 tahun banyak berjuang dalam meditasi karena yakin segala yang beliau jalani adalah benar. Apabila selama 6 tahun dijalani dan ternyata tidak benar, tidak masalah, masih ada kesempatan untuk berubah. Dan ketika beliau mengubah cara meditasi yang telah beliau lakukan selama ini, beliau kemudian mencapai kesucian. Beliau menjadi Buddha. Oleh karena itu, setiap orang hendaknya selalu yakin dengan segala yang hendak dikerjakan. Itulah yang akan membangun semangat kita dalam mewujudkan harapan yang telah dimiliki. Apapun yang Anda lakukan sebagai pelajar, pengusaha, rumah tangga, maupun pekerja,
Jagalah rasa percaya diri pada kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan yang sudah menjadi tanggung jawab masing-masing orang. Ketika rasa percaya diri mulai berkurang, maka sejak saat itulah prestasi akan menurun. Karena itu, yakinlah bahwa segala yang dilakukan dapat mencapai hasil yang maksimal. Selalu memperhatikan segala sesuatu yang telah dikerjakan diri sendiri. Sebagai seorang pelajar, jika kita yakin bahwa belajar itu bisa menimbulkan sukses, maka muncullah semangat untuk mencapai kesuksesan tersebut. Kita menjadi lebih tekun dan konsentrasi pada kegiatan belajar. Kebosanan yang dirasakan diatasi, bukan dengan mengubah atau mengganti objek yang membosankan tersebut, tetapi dengan mengubah cara berpikir atau sikap mental kita terhadap hal yang membosankan itu. Keempat harta, yakni keyakinan, kemoralan, kedermawanan, dan kebijaksanaan, adalah seperti sumur. Ketika Anda bagikan, airnya tetap sama, tapi orang yang kehausan menjadi terbebas dari rasa haus. Jangan hanya menjadi sumber air dalam diri Anda, bagikanlah kepada teman Anda, lingkungan Anda, serta keluarga Anda, sehingga kita menjadi sumur kebajikan yang tidak pernah habis. Banyak orang mempunyai keyakinan agama yang kuat, tetapi perilakunya buruk. Pengendalian ucapan, tidak berbohong, pengendalian badan atau perbuatan, tidak berzina, dan juga tidak mabuk-mabukan akan mengantar kita hidup bahagia di dunia dan juga bahagia setelah kehidupan ini. Balaslah jasa ayah dan ibu, saudara sebanyak dan semampu yang bisa saudara berikan. Minimal, saudara tidak rewel, tidak nakal, dan tidak menyusahkan orang tua. Penganiayaan dan pembunuhan merupakan dua hal yang saling berdekatan. Pembunuhan yang tidak sukses disebut penganiayaan. Sebaliknya, penganiayaan yang sukses disebut pembunuhan. Kama yang harusnya dirasakan oleh seseorang dapat diubah dengan cara mengubah perilakunya menjadi lebih baik dari hari ke hari. Hasil kama yang dialami seseorang tidak akan dapat dipindahkan maupun dialihkan kepada pihak lain. Kebenaran tidak akan berubah hanya karena seseorang mempercayai ataupun tidak mempercayainya. Selama seseorang melakukan suatu perbuatan dengan niat baik, maka orang itu tetap menanam kama baik. Seseorang memilih suatu agama tertentu adalah berdasarkan kecocokan. Orang yang telah mencapai kesucian tidak akan mengumumkan dirinya sebagai orang yang telah suci kepada masyarakat umum. Apabila seseorang sering mengembangkan kebajikan, maka hidupnya akan selalu bertambah bahagia. Walaupun ia harus merasakan penderitaan, ia tidak akan terlalu menderita. Salah satu tujuan pelaksanaan Buddha Dhamma adalah untuk menjadi orang baik yang bijaksana.
Hubungan orang tua dengan anak yang harmonis maupun yang kurang harmonis tentulah ada penyebabnya pula. Salah satu penyebab terjadinya hubungan itu adalah ikatan karma. Para umat Buddha hendaknya mampu dengan bijaksana memisahkan antara Buddha Dhamma yang diuraikan dengan perilaku pribadi Dhammadutta. Seseorang yang berbuat kebajikan dalam kehidupannya yang sedang menderita akan mengkondisikan dirinya mendapat kebahagiaan dalam kehidupan ini maupun kehidupannya yang akan datang. Sebagai murid Sang Buddha, hendaknya kita mampu membangkitkan dan selalu menjaga agar semangat selalu ada dalam diri kita. Segelas air diberi 1 sendok garam, maka air itu akan terasa sangat asin. Bila jumlah air itu ditambah menjadi 1 guci, maka garam sendok yang berada di dalamnya tidak lagi menimbulkan rasa asin. Contoh air di sini adalah sebagai lambang kebajikan, sedangkan garam melambangkan keburukan. Bukan karena makanan atau minuman, seseorang dapat disebut sebagai orang baik, melainkan harus dilihat dari perilakunya. Umat hendaknya setahap demi setahap membersihkan perilaku hidupnya dari ketamakan, kebencian, serta kegelapan batin. Apabila seseorang mampu mengatasi pikirannya sendiri, maka ia akan dapat mengendalikan keinginannya dan bisa membebaskan diri dari jeratan perasaan suka dan duka. Hendaknya kita ingat baik-baik bahwa badan ini adalah pinjaman dari orang tua. Kita mempunyai kewajiban untuk membalas jasa orang tua, karena sesungguhnya yang paling berjasa di dalam kehidupan kita adalah ayah dan ibu. Sesungguhnya ajaran Sang Buddha bukan hanya sekedar ucapan, sembahyang saja, atau bahkan diskusi, bahkan bukan pula merupakan suatu pengetahuan umum, tetapi lebih dari itu. Ajaran Sang Buddha membutuhkan pelaksanaan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebaiknya kita tidak hanya ingat mereka yang telah berjasa saja, tetapi kita juga harus menjadi orang yang baik dengan cara berusaha berbuat baik kepada siapa saja. Di dunia ini, kita hanya mempunyai 1 ayah dan 1 ibu kandung. Kalau mereka meninggal, tidak ada yang bisa menggantikannya. Kalaupun ada, mereka bukanlah ayah dan ibu kandung yang memiliki badan saudara. Sebagai manusia yang bisa berpikir, tentu kita harus merenungkan dahulu setiap langkah dan ucapan kita. Ajaran Sang Buddha memberikan kebahagiaan di dalam batin, sedangkan dalam ilmu pengetahuan saudara hanya memperoleh kebahagiaan yang bersifat badania. Kama juga berhubungan dengan perbuatan saat ini.
Apa yang terjadi pada saat ini, itulah yang menentukan karma kita. Dengan memiliki latihan kemoralan yang kuat, remaja akan lebih mudah menentukan sikap dalam bergaul. Mereka akan mempunyai pedoman yang jelas tentang perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Karma bukanlah nasib, karena masih bisa diperbaiki dan diubah dengan melihat fungsi karma, karena karma adalah niat berbuat. Perbuatan itulah yang paling penting. Selama seseorang masih memerlukan pihak lain untuk mengendalikan dirinya sendiri, selama itu pula ia akan berpotensi melanggar peraturan bila si pengendali tidak berada di dekatnya. Penghormatan selain sebagai sarana mengurangi keakuan, juga untuk membiasakan seseorang agar dapat mengenal budi baik orang lain. Ucapan sebaiknya berisikan kalimat yang menyejukkan serta menyenangkan batin semua pihak yang mendengarnya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan semoga Anda berbahagia.